Bali Jani untuk kita semua. Realisasi anggaran dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Kemudian kami juga peringkat 8 mitra satuan kerja KPPN Singaraja dengan predikat Best Performance untuk kategori Pagudipa Kelolaan Sedang semester 1 tahun 2023. Nah, selanjutnya saya akan bacakan prestasi kami yang cukup membuat alhamdulillah masyarakat Buleleng cukup berbangga hati karena kami memperoleh 5 predikat yang kategorinya skalanya nasional, yakni kami memperoleh peringkat ketiga pengadilan terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk kategori pengadilan negeri dengan beban perkara 1001 sampai 2000 oleh Mahkamah Agung. Jadi se-Indonesia nih kategorinya, peringkat ketiga. Kemudian kami juga memperoleh peringkat ketiga juga untuk pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Sidang elektronik ini paling bagus nih, nomor 3 kategori pengadilan dengan range perkara 1000 sampai dengan 2000 perkara dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung langsung yang kasih. Nah, kemudian kemarin saya ke Jember untuk memperoleh penghargaan nasional juga. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pemirsa Bali Jani. Jumpa kembali bersama saya Kak Evalina Maharani selaku presenter di sini. Dan juga di sini saya tidak sendirian. Saya di sini sudah ditemani dengan narasumber kita yang sangat cantik dan juga sangat berkompeten di bidang hukum tentunya, yaitu ada Ibu Herianti SA MHUM. Halo Ibu. Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Jadi gimana? Apakah kita sudah siap untuk memulai podcast? Oke. Baik pemirsa Bali Jani, itu dia sapaan awal kami bersama narasumber, dan kali ini langsung saja kita sajikan podcast spesial bersama Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengupas tuntas segala dinamika persoalan hukum dan juga penuntasannya di meja sidang Pengadilan Negeri Singaraja. Baik Ibu. Menjelang akhir tahun, banyak sekali masyarakat Buleleng yang jumlahnya hampir 700.000 jiwa dengan segala masalahnya yang ingin mengetahui Pengadilan Negeri Singaraja. Mungkin bisa dijelaskan capaian umum dan khusus dari Pengadilan Negeri Singaraja yang sudah dicapai selama Ibu menjabat. Terima kasih. Baik, untuk tahun 2023 ini capaian umum dan khusus dari Pengadilan Negeri Singaraja, kita berbicara berarti mengenai data ya. Data bagaimana sih penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Singaraja selama dalam tahun 2023. Memang Pengadilan Negeri Singaraja kategorinya ini dengan range perkara 1000 sampai dengan 2000 perkara. Otomatis kami menyidangkan di atas 1000 perkara setiap tahun. Dan untuk tahun 2023 ini, jadi saya buka data ini ya. Saya buka data, jadi sisa perkara kami di tahun 2022 itu 146. Terdiri dari ada 128 gugatan dan bantahan 5, permohonan ada 13, pidana 37, pidana biasa 34, sedangkan anak 3. Nah, ini semua nyebrang ke tahun 2023. Di tahun 2023 ini kami mampu menyelesaikan putus ya, dalam pengertian putus itu 1039 perkara perdata. Kemudian itu terdiri dari 747 gugatan, bantahannya 12, gugatan sederhana 9, kemudian permohonan 271. Sedangkan perkara pidana memang tidak begitu banyak, itu sekitar 166 berkas, terdiri dari pidana biasa 152, kemudian pidana cepat 8 perkara, pra peradilan 2, dan anak 4. Jadi masih ada berkas yang nyebrang ini ke tahun 2024, jadi sekitar perkara perdata 256 nyebrang dan perkara pidana 43 nyebrang. Jadi kalau di total lebih dari 1.200 perkara yang kami tangani tahun ini di tahun 2023 di Pengadilan Negeri Singaraja. Berarti udah lumayan banyak kasus yang sudah Ibu capai ya. Oke, baik. Jadi di antara kasus yang mencolok Ibu seperti KDRT, kekerasan seksual, dan juga penyalahgunaan narkoba serta human trafficking, mungkin bisa dijelaskan bagaimana penyelesaian putusan hakim selama ini secara umum dan mungkin sedikit spesifik. Iya, jadi memang
Pengadilan Negeri Singaraja cukup variatif ya jumlah perkaranya, klasifikasi daripada perkaranya. Jadi selain perceraian ada 776, PMH kita 52 perkara dan uang prestasi itu 16 perkara. Untuk perkara pidana itu ada perkara termasuk human trafficking, perdagangan orang, narkotika cukup dominan sekitar 42 perkara. Dan perlindungan anak. Nah, ada 23 perkara perlindungan anak dan ini cukup sangat memprihatinkan ya di Kabupaten Buleleng. Untuk penyelesaian perkaranya yang pasti memang karena kasus yang mencolok sekarang ini yang menjadi perhatian kami yang sangat intensif, yakni kasus kekerasan seksual. Apalagi kasus kekerasan seksual ini melibatkan korbannya adalah anak-anak. Ini sangat memprihatinkan sekali bagi kami. Sehingga dalam penyelesaian perkara yang pasti kami selalu berpedoman kepada undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara perempuan dan anak. Jadi putusan-putusan dihasilkan oleh Majelis Hakim otomatis sudah melalui dan melampaui proses daripada persidangan yang tidak menyalahi dari aturan-aturan tersebut. Dan tentunya hakim juga senantiasa harus mengikuti pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim. Nah, ya memang kasus perdagangan orang juga demikian. Jadi kasus perdagangan orang ini kita di tahun 2022 itu ada 1, masuk 2023 putusnya menjadi 2. Jadi ada 2 perkara perdagangan orang di Pengadilan Negeri Singaraja yang kita sidangkan. Termasuk perkara lain seperti perkara narkotika juga menjadi pusat perhatian kami. Yang tentunya putusannya alhamdulillah sedikit banyaknya mudah-mudahan putusan yang dihasilkan bisa dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat ya, bahwa apapun perbuatannya, apalagi kasus ini sangat menarik perhatian, kita berikan setimpal kerusakannya sesuai dengan tujuan hukum, kepastian hukum, kemudian tujuan daripada hukum itu sendiri untuk sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan masyarakat mendapatkan keadilan dari putusan itu sendiri. Demikian. Jadi lebih banyak kasus kekerasan seksual dan juga narkotika ya Bu ya. Kekerasan seksual dan memang itu sangat menarik perhatian kami sehingga kami intensif sekali dalam menangani perkara ini, terutama khususnya bagi korban dari kejahatan seksual ini, terutama yang banyak menimpa anak-anak. Demikian. Oke. Jadi di sini kan ada kasus unik yang akhir-akhir ini mencuat di masyarakat nih Bu. Seperti masalah adat yang dibawa ke ranah hukum. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu sebagai pucuk dari pimpinan di Pengadilan Negeri Singaraja? Mungkin bisa diberikan saran dan juga solusi yang dapat mencegah konflik tersebut. Apalagi ini kan menjelang Pileg dan Pilpres ya Ibu ya, yang dimana ini akan berpengaruh terhadap ketertiban masyarakat di Buleleng. Jadi memang ada satu perkara yang berkaitan dengan objek sengketa tanah adat sengketa tanah sih yang terletak di Desa Pengastulan di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kebetulan perkara ini juga sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkannya, yang mana Majelis Hakim tersebut mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh oleh tergugat, yakni tergugat 1 dan tergugat 2. Intinya Pengadilan Negeri Singaraja memang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Jadi itu kewenangan adalah dari Pengadilan Tun, sehingga putusan ini kita nyatakan NO. Nah, atas putusan ini memang ada beberapa pihak yang keberatan terima, dan keberatan itu wajar saja ya. Kita tidak bisa menargetkan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja dapat memuaskan semua pihak. Pasti akan ada saja yang pro dan kontra. Tetapi setidaknya dengan menjalankan proses hukumnya, peradilannya sesuai dengan tupoksinya dan secara transparan, dan juga menegakkan hukum dan keadilan dengan tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi, dan pelaksanaan juga persidangan juga secara transparan. Masyarakat sendiri bisa menilai bagaimana proses persidangan yang sudah dijalankan oleh hakim yang secara terbuka. Dan kita juga sangat terbuka apabila ada misalnya ada masukan-masukan, bukan masukan yang sifatnya untuk mempengaruhi, karena kewenangan itu penuh ada di tangan pengadilan. Tapi misalnya dalam proses berjalannya persidangan
misalnya ada demo atau apa, bukan kita menutup mata, tetapi memang hal tersebut tetap kami wacanakan dalam satu koridor pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi kepada seluruh pihak yang berperkara di pengadilan. Misalnya kadang-kadang persidangan itu melibatkan banyak massa, semua ingin masuk ke ruang sidang. Sementara yang disidangkan bukan hanya perkara itu, masih ada masyarakat pencari keadilan dari wilayah-wilayah lain yang juga ingin bersidang. Otomatis kita batasi. Kadang-kadang ada yang kontra. Wah, kenapa kami sudah datang jauh-jauh dari kampung, dari desa, kami bawa massa, semua ingin menyaksikan persidangan. Nah, di situ kita memberikan dialog-dialog yang terbuka bahwa Pengadilan Negeri Singaraja ini bukan hanya milik satu desa, tapi milik seluruh rakyat Indonesia, terutama khususnya dalam wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Semua punya hak yang sama untuk bersidang. Otomatis kita bagi karena keterbatasan ruang sidang juga. Ternyata dengan dialog-dialog terbuka seperti itu membawa ini ya kepada masyarakat bahwa pengadilan ini bukan area tertutup yang nggak bisa diajak komunikasi. Bisa diajak komunikasi. Tetapi kita tetap menegakkan koridor hukum dalam menjalankan persidangan sesuai dengan tupoksi dan SOP. Nah, seperti itu. Dan saya perhatikan di Kabupaten Buleleng ini masyarakatnya sangat terbuka kok, welcome. Asal kita bisa memberikan penerangan-penerangan, memberikan edukasi dan terbuka saja bahwa memang kita punya SOP seperti ini. Kita buka SOP kami seperti ini, misalnya soal misalnya jam operasional kantor, mungkin ada yang ingin sembahyang tapi datang malam-malam. Ada itu kejadian, datang malam-malam mau sembahyang di dalam. Kita kan punya keamanan kantor. Ada jam operasional juga untuk tempat-tempat ibadah. Nah, kalau ketika kita jelaskan kepada masyarakat, masyarakat bisa terima. Ternyata selama ini kesulitan kalau kita tidak terbuka. Kalau kita terbuka, masyarakat lebih welcome. Lebih tahu bahwa SOP kita seperti ini, tujuan kita seperti ini, tupoksi kita seperti ini. Nah, itu maksudnya. Tapi yang namanya kewenangan itu tidak bisa dicampuri. Kewenangan peradilan itu ada di tangan peradilan, tidak bisa dicampuri oleh lembaga manapun. Nah, itu harus diingat kepada semua masyarakat. Tidak boleh kalau ada pemikiran bahwa ini kedatangan siapa datang ingin mencampuri, ingin intervensi, tidak ada. Pengadilan Negeri Singaraja itu bebas dari intervensi dari pihak manapun. Jadi dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan aturannya. Majelis Hakim tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Jadi betul-betul independen. Jadi udah ada aturan yang terstruktur ya di dalam. Ya, jadi kalau ada dugaan-dugaan bahwa ada kedatangan tokoh tertentu ingin datang mau intervensi, itu tidak benar. Bahkan dalam pertemuan kita terbuka, kita ajak pers juga, media terbuka, apa yang dibicarakan juga kita seterbuka mungkin, dan kita yakinkan pakem-pakemnya bahwa kewenangan untuk mengadili itu ada sepenuhnya di tangan oleh majelis hakim yang menyidangkan, tidak boleh dicampuri oleh lembaga manapun, dan itu independen. Oke, selanjutnya dari hal-hal lainnya Ibu, kiranya bisa disampaikan ke publik terkait dengan tinggi angka kasus perceraian di Buleleng. Bagaimana pandangan Ibu sendiri? Ya memang ya, tapi memang ini bukan hanya di Buleleng ya. Jadi di beberapa pengadilan se-Indonesia ini kayaknya seluruh pengadilan mengalami peningkatan jumlah perkara kasus perceraian yang sangat signifikan. Jadi apalagi sejak COVID. Jadi sebelum saya tugas di Pengadilan Negeri Singaraja, sebelumnya saya bertugas di Pengadilan Negeri Denpasar. Memang kami juga merasakan bahwa peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah perkara itu perceraian setelah COVID. Ya memang berbagai latar belakang ya, terutama sih masalah ekonomi. Nah itu. Jadi itu memang fenomena dalam masyarakat. Jadi ya sikap kami ya kami sidangkan, yang pasti memang dominannya itu kasus perceraian bukan hanya KDRT ya. KDRT malah 1-2 perkara saja untuk di Bali. Sedikit untuk di Bali, tapi lebih kepada faktor ekonomi. Jadi pasangan-pasangan muda itu rata-rata nggak kuat kalau pasangannya tidak bekerja, atau nggak kuat kalau ekonomi melemah.
Ya, apakah itu tidak didukung oleh cinta yang dalam? Saya nggak paham juga ya. Mungkin Tapi kalau orang muda tergiur di iya, awal aja ya mungkin ketemu sama yang lebih berduit, tergoda ya. Atau tapi jarang kalau faktor lain. Tapi lebih dominan ini faktor ekonomi. Sekarang dominan. Memang iya. Jadi sisa tahun 2022 itu 81 perkara. Untuk tahun 2023 masuk perkara perceraian itu 776. Yang kita putus 667, sehingga sisa perkara perceraian yang kita pindah tahun itu 190 perkara. Cukup banyak memang di Singaraja. Aduh. Iya. Jadi baik pemirsa Walijani, mari kita lakukan sesi istirahat dulu sejenak ya Ibu ya, sambil mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk selanjutnya. Terima kasih. Iya. Beralamat di Jalan Kartini nomor 2 Singaraja, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B atau disingkat PN Singaraja merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Selamat datang di pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP. Melalui PTSP, PN Singaraja senantiasa melayani masyarakat dengan prinsip 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Serta berpegang teguh pada moto simpati, yaitu santun, inovatif, melayani, profesional, akuntabel, transparan, dan independen. Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B selalu berinovasi meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan aksesibilitas dengan selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari layanan hukum dan keadilan. PTSP pada PN Singaraja melayani dengan standar pelayanan pengadilan negeri. Kompensasi pelayanan juga diberikan kepada masyarakat apabila terdapat kekurangan atau keterlambatan pada pelayanan yang diberikan oleh PN Singaraja. Bermodalkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang terus kami tingkatkan, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B akan selalu berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Operasional PTSP PN Singaraja berlangsung pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. PTSP PN Singaraja mencakup layanan kepanitraan perdata, layanan kepanitraan pidana, layanan kepanitraan hukum, pojok ikot, meja inzage, layanan subbagian umum dan keuangan, serta pelayanan meja informasi. Tidak hanya pelayanan tatap muka, PN Singaraja juga melayani secara daring melalui sejumlah aplikasi. Salah satunya adalah Singa Instansi. Aplikasi Singa Instansi mempermudah pertukaran data dan verifikasi data antar instansi vertikal lain yang memiliki keterkaitan dengan PN Singaraja. Selain Singa Instansi, PN Singaraja juga meluncurkan aplikasi Si-Arta. Si-Arta adalah asisten virtual yang akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perkara, transparansi anggaran, serta layanan dan informasi lain yang dibutuhkan. Guna mendukung pelayanan khusus bagi penyandang difabel, PN Singaraja telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan prioritas meliputi tempat parkir khusus difabel, mobil beserta supir untuk antar jemput kaum difabel, ram atau jalur landai khusus difabel, kursi tunggu difabel, aplikasi Halo Kaum Difabel atau Humble, guiding block dan warning block menuju gedung dan ruangan di PN Singaraja, alat bantu mobilitas berupa kursi roda dan tongkat, ruang sidang ramah difabel, dan toilet khusus difabel. Sarana dan prasarana akses bagi penyandang disabilitas pada kantor Pengadilan Negeri Singaraja telah memenuhi syarat verifikasi teknis dalam rangka mendukung layanan peradilan.
PN Singaraja juga bekerja sama dengan Puskesmas Buleleng 3 dan SLB Negeri 1 Buleleng untuk menangani disabilitas intelektual. Pengguna layanan dapat memberikan kritik dan saran melalui aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat serta Indeks Persepsi Korupsi dan Survei Harian. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses website Pengadilan Negeri Singaraja di alamat pnsingaraja.go.id. Pengadilan Negeri Singaraja ramah terhadap penyandang difabel. Pengadilan Negeri Singaraja. Demikian profil PTSP Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B. Terima kasih. Baik pemirsa Balijani, kembali lagi bersama saya dan juga di sini saya masih bersama Ibu Herianti tentunya. Mari kita lanjutkan sesi podcast hari ini. Nah Ibu, dari tadi kan kita sudah bahas nih tentang kasus-kasus perceraian, kasus KDRT dan juga pelecehan seksual dan lainnya. Nah selanjutnya dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi, adakah yang sudah diproses di Pengadilan Negeri Singaraja? Ya, perlu kami jelaskan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja sampai saat ini belum berstatus bertitle Pengadilan Tipikor. Jadi kita tidak menyidangkan perkara tipikor di Pengadilan Negeri Singaraja. Tapi bukan berarti kasus korupsi nggak ada yang berasal dari Buleleng. Hanya saja itu disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar gitu. Jadi kita hanya sebatas kalau memang ada barang bukti yang disita, jadi kita memeriksa barang bukti yang dimohonkan penyitaannya oleh penyidik, itu saja. Tapi kalau untuk persidangannya itu kita disidangkan dilimpah, jadi kejaksaan melimpah ya, penyidik melimpah perkara itu di Pengadilan Tipikor Denpasar. Berarti gitu. bukan di Pengadilan Negeri Singaraja begitu. Oke, dan selanjutnya dalam proses penyelesaian masalah hukum tentunya tidak monoton diselesaikan di persidangan yang panjang dan juga melelahkan. Sampai saat ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana masalah yang dapat diselesaikan dalam proses mediasi. Baik, untuk mediasi memang kita bicara data lagi ini ya, dari Januari sampai dengan 22 Desember 2023, jadi ada 131 perkara perdata yang melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum masuk dalam tahap persidangan. Jadi hampir seluruh perkara itu masuk dalam ranah dilakukan mediasi seperti perkara objek sengketa tanah, bukan tanah, perbuatan melawan hukum, wan prestasi, ada juga soal wasiat atau soal perceraian, hak asuh anak, harta bersama. Jadi dari semua sekarang ini yang sedang berjalan objek tanah itu 1, kemudian PMH 1, untuk masalah perceraian itu ada 5. Jadi yang paling banyak kita selesaikan, kita mediasi itu adalah perkara perceraian sebanyak 66. Memang angka ketidakberhasilannya juga tinggi ya. Cuman di sini cukup lumayan, yang berhasil itu untuk PMH ada 2 perkara, wan prestasi 1 dan perkara perceraian ada 2. Jadi totalnya tahun ini ada 5 perkara yang berhasil kami damaikan melalui mediasi. Kami berharap sih masyarakat menggunakan media mediasi ini untuk sedapat mungkin menyelesaikan perkara, karena sebenarnya banyak keuntungannya ketika penyelesaian perkara itu dilaksanakan secara mediasi. Pertama, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi keinginan daripada kedua belah pihak itu diakomodir melalui poin-poin dalam mediasi. Dan tentunya ini menjadi putusan akhir, tidak bisa dibanding. Nah seperti itu, biaya otomatis lebih murah, lebih efisien, dan keinginan dari kedua belah pihak semaksimal mungkin bisa diakomodir. Otomatis lebih banyak keuntungannya sih daripada perkara itu berjalan sampai selesai, belum lagi ada upaya hukum, panjang ceritanya. Jadi lebih baik sebenarnya perkara itu bisa diselesaikan dengan mediasi. Dan saya pribadi dan kami secara institusi berharap supaya kedepannya masyarakat lebih semangat lagi ya, kalau bisa menggunakan media mediasi ini kedepannya untuk penyelesaian perkara di pengadilan melalui jalan mediasi. Gitu. Mungkin boleh dibuka sedikit Ibu, berapa rata-rata kasus yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Singaraja? Rata-rata kasus itu, nah untuk perkara perdata 1154, pidana 172.
Jadi kalau totalnya itu, nah 2022 kami menyidangkan 1139, tapi di tahun 2023 1326. Jadi dari tahun 2022 ke 2023 itu naik hampir 200. Banyak tahun ini, cukup signifikan ya naiknya ya. Jadi sekitar 1326 perkara yang kami sidangkan di tahun 2023 sekarang. Begitu. Dan mungkin selanjutnya apa harapan dan juga target ke depan untuk Pengadilan Negeri Singaraja sehingga tetap menjadikan lembaga pengadilan negeri ini sebagai lembaga yang kredibel dan juga bebas dari KKN? Terutama lembaga yang punya integritas ya, benar. itu harapannya. Ya, target kami tetap satu. Ada keinginan yang belum tercapai sampai dengan sekarang, yang mohon dukungan dari masyarakat semua ya. Bagaimana kami bisa mencetak ya insan-insan peradilan yang berintegritas. Kami berharap kedepannya kami dapat memperoleh BBK, jadi wilayah bebas korupsi. Tahun 2022 kami pernah nyaris hampir dapat ya, tapi ternyata belum juga dapat memperoleh predikat WBK. Tahun 2023 kebetulan kita memang tidak ikut lagi. Mungkin ya saya ibaratkan itu seperti menarik busur ke belakang ya, bukan berarti kita mundur ke belakang, tapi supaya kalau busur itu ditarik ke belakang supaya melesatnya lebih kencang ke depan. Ya, 2024 harapan sih mudah-mudahan wilayah bebas korupsi bisa diperoleh menjadi predikat di Pengadilan Negeri Singaraja. Makanya memang saya pribadi dan lembaga khususnya dan lembaga pada umumnya ya mengharapkan dukungan dari masyarakat semua. Masyarakat bisa berperan loh dalam membentuk, mewujudkan impian kami dalam memperoleh predikat wilayah bebas korupsi. Nah, bantu kami untuk menciptakan insan peradilan yang berintegritas. Jadi kalau masyarakat yang transparan, yang rajin mengkritik, saya justru senang. Karena berarti cinta dengan Pengadilan Negeri Singaraja, mau hal-hal yang baik tercipta dari lembaga ini. Jadi mau circle positif yang apa ya, kebaikan datang dari segala penjuru ke dalam PN Singaraja, membentuk insan peradilan yang berintegritas. Harapan kami seperti itu. Jadi kalaupun misalnya masyarakat, wah ada kritikan begini, salurkan saja, kita terima, malah kita senang. Karena apa? Dengan kritikan itu kita tahu bahwa oh mungkin ada kekurangan di sisi ini, kekurangan di sini. Ini kita akan terus benahi. Nah itu mungkin ada beberapa yang kita kemarin itu luput dalam memberikan pelayanan sehingga kita gagal dalam memperoleh predikat WBK. Nah ini masyarakat tolong bantu kami untuk menciptakan insan peradilan betul-betul kredibel, betul-betul berintegritas supaya ke depannya 2024 mana tahu PN Singaraja bisa memperoleh predikat WBK. Amin. Amin. Semoga ya Ibu ya. Ya. Nah mungkin selama Ibu menjabat di Pengadilan Negeri Singaraja kan sudah banyak sekali perubahan terkait sapras dan juga pelayanan serta sudah banyak sekali prestasi-prestasi dari Pengadilan Negeri Singaraja. Mungkin bisa dijelaskan Ibu terkait hal tersebut? Ya, alhamdulillah memang di tahun 2023 kami memperoleh sedikitnya 5 prestasi nasional dalam tahun 2023. Ya, ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, pencapaian yang sangat luar biasa yang diperoleh oleh PN Singaraja dari tahun 2022 ke 2023. Dimulai dari kami memperoleh peringkat ketiga pelaksanaan anggaran DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk realisasi anggaran dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Kemudian kami juga peringkat 8 Mitra Satuan Kerja KPPN Singaraja dengan predikat Best Performance untuk kategori Pagudipa Kelolaan Sedang semester 1 tahun 2023. Nah, selanjutnya saya akan bacakan prestasi kami yang cukup membuat ya alhamdulillah masyarakat Buleleng cukup berbangga hati karena kami memperoleh 5 predikat yang kategorinya skalanya nasional. Yakni kami memperoleh peringkat ketiga pengadilan terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk kategori pengadilan negeri dengan beban perkara 1001 sampai 2000 oleh Mahkamah Agung. Jadi se-Indonesia nih kategorinya. Ya, peringkat ketiga. Kemudian
kami juga memperoleh peringkat ketiga juga untuk pengadilan terbaik dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Sidang elektronik ini paling bagus nih, nomor 3 kategori pengadilan dengan range perkara 1.000 sampai dengan 2.000 perkara dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung langsung yang kasih. Nah, kemudian kemarin saya ke Jember untuk memperoleh penghargaan nasional juga. Yang kami peroleh, kami juara 1 lomba layanan pengadilan PTSP untuk kategori pengadilan dengan range perkara 1.000 sampai 2.000 se-Indonesia. Juara 1 PTSP. Kemudian alhamdulillah saya juga memperoleh untuk diri saya pribadi, saya memperoleh predikat role model pimpinan terbaik untuk kategori pimpinan pengadilan kelas 1B se-Indonesia. Kemudian yang terakhir saya ke Jakarta, kami Pengadilan Negeri Singaraja memperoleh penghargaan dari Kemenpan RB yang diberikan langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Balai Rum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik terbaik sarana prasarana ramah kelompok rentan. Jadi itu penghargaan dari Kemenpan RB untuk pengadilan negerinya hanya satu saja se-Indonesia untuk tahun 2023, hanya Pengadilan Negeri Singaraja. Jadi untuk Mahkamah Agung dalam skala besarnya hanya 3 saja pengadilan. Yang pertama Pengadilan Negeri Singaraja yang memperoleh kategori yang sama ini sebagai unit pelayanan publik terbaik sarpras kelompok rentan. Yang kedua itu Pengadilan Agama Jogja, dan yang ketiga Dilmil 01 Banjarmasin. Hanya 3 pengadilan saja. Dan untuk pengadilan negeri hanya Pengadilan Negeri Singaraja saja. Ya, alhamdulillah. Jadi ini patut disyukuri ya untuk kita semua, dan juga ini sebagai sebagai motivasi untuk semakin ke depannya 2024 pelayanan harus lebih bagus lagi dong. Sudah dapat predikat seperti itu, otomatis masyarakat juga akan lebih kritis. Wah, jangan sampai nanti ada penilaian kok begini pelayanannya, ini juara loh dari Kemenpan, kok begini. Nah, ini jadi cambuk nih untuk semua aparat pengadilan, insan pengadilan di Pengadilan Negeri Singaraja. 2024 harus bisa mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan prestasi menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Cuma satu, untuk meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat pencari keadilan tanpa diskriminatif. Iya, benar-benar rencana yang sangat mulia ya. Semoga kedepannya mungkin di tahun 2024 bisa tercapai. Amin, Astungkare ya. Astungkare. Baik, mungkin terakhir Ibu, saran terhadap masyarakat Buleleng yang khususnya kepada para pencari keadilan dan juga kepada pemirsa Balijani. Iya. Bukan saran sih ya. Saya lebih kepada permohonan, permintaan kepada masyarakat untuk tidak putus-putusnya memberikan dukungan kepada kami, kepada Pengadilan Negeri Singaraja. Jangan dikira bahwa kritik yang disampaikan masyarakat itu bukan sesuatu hal yang bisa menjadi batako yang membangun. Justru kritik, saran yang sifatnya membangun ke kami, itulah yang menjadi batu pondasi kami untuk semakin lebih kuat lagi dalam membangun peradilan ini menjadi lebih baik. Jadi bantu kami untuk bisa mewujudkan pelayanan peradilan yang day by day-nya itu lebih baik. Dan kami siap kok menerima segala macam kritikan yang datang dari masyarakat asal sifatnya membangun. Dan kami siap untuk diberikan sanksi apabila memang kami tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SOP yang sudah kami buat sendiri dan kami sudah buatkan standar sendiri untuk pada masyarakat. Jadi pelayanan ini kami buat setransparan mungkin, tapi satu saja syaratnya, tidak boleh campuri kewenangan hakim dalam menyidangkan perkara. Itu tidak boleh. Yang lain-lain silakan. Saran yang sifatnya membangun, apalagi sarpras sudah kita siapkan dengan sangat baik dan ini sayang kalau nggak digunakan. Jadi seluruh masyarakat pencari keadilan dengan tanpa diskriminatif, kami siapkan ruang-ruangan yang dapat mensupport untuk itu, seperti ruangan kelompok rentan, kemudian ruangan
ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang trauma healing. Karena mengingat perkara di Pengadilan Negeri Singaraja seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari perkara pidananya itu perkara kejahatan seksual sangat dominan dan sangat menarik perhatian sekali. Menarik perhatian bagi kami sehingga kami termotivasi untuk memberikan layanan lebih kepada masyarakat mencari keadilan dengan adanya ruangan trauma healing. Nah, ini kami siapkan sebenarnya apa? Untuk lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi saya harap masyarakat juga gunakan itu, sayang. Kita sudah siapkan segala fasilitasnya, kita sudah siapkan segala sarana dan prasarananya. Sayang kalau tidak digunakan. Dan kami mohon kepada masyarakat untuk mempercayakan penuh. Kalau memang perkara itu sudah disidangkan di pengadilan, berikan ketenangan kepada majelis hakimnya untuk menyidangkan perkaranya supaya putusan yang dihasilkan juga bisa baik. Jangan diberikan tekanan-tekanan. Ya, kritik boleh, tapi kalau tekanan kalau bisa diminimalisir supaya apa? Hakimnya bisa konsentrasi dan bisa menghasilkan putusan-putusan yang memang berkeadilan sesuai dengan hukumnya dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat semua. Kalau belum apa-apa sudah di demo kiri dan kanan, gimana hakimnya bisa tenang ini menjalankan persidangan? Gimana apalagi kalau sudah ada ancaman mau dirusak, masa kita sudah bangun saraplas begini bagus, yang sudah dinyatakan bagus dan berstandar oleh Kemenpan RB, masa mau dirusak? Kan sayang ya. Makanya aset negara ini yang adalah aset masyarakat, uang masyarakat yang kami belanjakan untuk membuat sarana dan prasarana, bukan uang kami, tapi uang Bapak Ibu sendiri. Ini saya berada di ruangan media center. Ini uang siapa? Uang dari pajaknya Bapak Ibu yang diberikan kepada kami oleh negara, yang kami gunakan sehingga jadilah ruangan yang indah ini yang bisa meningkatkan kualitas ya daripada layanan peradilan di Pengadilan Negeri Singaraja. Nah, ayo kita jaga aset ini baik-baik ya. Kita jalankan persidangan. Nah, kita buat tenang hakim-hakim yang menyidangkan ya, supaya bisa menghasilkan putusan yang berkeadilan dan maksimal mungkin untuk kemaslahatan umum dan masyarakat. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan dan support dari masyarakat semua mempercayakan kasus yang sudah disidangkan di pengadilan, hakimnya juga bersidang lebih nyaman, lebih tenang dengan mempercayakan kepada pengadilan, dapat dihasilkan putusan-putusan yang berkualitas dari Pengadilan Negeri Singaraja. Dan juga dapat menyelesaikan tugas kami dengan sebaik-baiknya, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mencari keadilan. Amin. Baik pemirsa Balijani, itu dia tadi podcast bersama Ibu Herianti selaku Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Ternyata kita tidak sangka ya Bu, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang karena sudah menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan juga segala informasi yang tadinya sudah disampaikan langsung oleh Ibu Herianti, semoga bisa seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Buleleng, bisa memahami poin-poin penting yang sudah dipaparkan tadi. Dan terakhir, saya selaku presenter pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih.